minta tolong. Diam. Parungkat. Pak. Ya. Topan. Ya. Pehat. Parungkat. Ya Allah, Parungkat Gimana kemana aja, keadaannya, Pak? Pak? Bapak nggak kenapa-napa kan, Pak? Enggak. Gua nggak kenapa-napa, ya. Parungkat pakai pakaian apa sih, Pak? Aduh, panjang ceritanya, Pan. Ntar gua ceritain deh, ya. Iya. Pak. Sekarang mending tolongin gua, ya. Ayo, buru. Tolongin apa, Pak? Parungkat. Teman-teman gua pada tenggelam di lumpur. Temen yang mana, Pak? Siapa, Parungkat? Aduh. Pokoknya temen gua dah. Mereka suku primitif yang tinggal di pulau ini. Udah ayo buru, yuk. Kasihan mereka. Emang tenggelamnya di mana, Pak? Di dalam lumpur. Di sana, nah. Ayo, tolongin. Keburu mati. Iya, Pak. Ayo. Ini, di sini. Mereka masuk ke dalam lumpur ini. Tapi belum keluar juga. Udah gua tusuk-tusuk pakai kayu juga nggak ada. Emangnya mereka ngapain masuk ke sini, Pak? Iya. Pak. Pokoknya semacam ritual gitu kayaknya. Dia bilang ini emang tempat peristirahatan mereka. Tempat Peristirahatan? Maksudnya gimana sih, Pak? Gimana sih, Parungkat? Maksudnya tempat peristirahatan gimana, Pak? Ya, dia bilangnya begitu aja pokoknya. Ya, istilah lain tempat peristirahatan ya kuburan dong, Parungkat. Iya benar, Parungkat. Kuburan. Ya iyalah, Pak. kuburan. Maksudnya gimana sih? Enggak. Gini aja deh. Parungkat ceritain dulu awalnya gimana. Masalahnya nggak masuk akal, Pak. Siapa sih yang mau istirahat di dalam lumpur? Emang ada orang yang kuat berjam-jam di dalam lumpur? Iya benar, Pak. Iya juga ya. Ya iyalah, Pak. Benar kata Bang Topan. Ceritain dulu gimana tadinya Parungkat bisa ketemu sama orang-orang itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi gini, gua kan kesesat. Gua ketemu sama orang-orang suku primitif. Awalnya gua disekap di dalam rumah kosong, tapi adanya kejadian janggal yang bikin mereka beranggapan kalau gua sakti. Akhirnya gua diangkat jadi juru sihir. Nah, setelah gua diangkat jadi juru sihir, mereka nyuruh gua ikut ke sini. Abis itu, gua nggak tahu mereka mau ngapain di sini. Taunya mereka pada masuk ke dalam lumpur ini. Sorry, dipotong. Terus Parungkat suruh masuk juga? Iya, dia bilangnya sih begitu. Gua suruh masuk juga. Terus berapa orang yang masuk ke dalam lumpur ini? Dua orang. Si Toru sama si Nomu. Naumu, kayak pernah denger. Ya udah, terus lanjut. Iya, namanya si Nomu. Ya udah. Abis itu mereka nggak nongol lagi sampai sekarang. Terus sisanya pada di mana Pak sekarang? Siapa? Warga suku primitif? Iya Pak. Ya ada di sono rame. Kan ada rumah pedesaan di dalam. Rumah pedesaan. Rumah pedesaan. Iya. Ada kepala sukunya juga di sono. Namanya si Opa. Jangan-jangan rumah yang tadi lagi? Bisa jadi. Iya. Tapi kan tadi rumahnya kosong ya, nggak ada penghuninya. Orang terbengkalai gitu. Mending sekarang Parungkat bawa kita ke rumah pedesaan itu, Pak. Terus gimana ini si Toru sama si Nomu? Udahlah, Pak. Jangan dipikirin. Mereka itu hantu. Percaya deh sama saya. Hantu? Nggak mungkin Udah, mending bawa dulu kita ke sana. Saya pengen tahu rumah pedesaan mana yang Parungkat maksud. Iya deh. Ayo. Ayo. Ini rumahnya Parungkat. Ini sih yang tadi. Yang tadi di sini. Kok jadi kayak gini? Perasaan nggak kayak gini. Waduh, kenapa tuh? Opa. Ya Allah, apa gua nggak salah lihat ini? Kok jadi gini? Nggak mungkin. Masa baru berapa menit doang gua tinggal udah kayak gini? Gimana Parungkat? Kok ada yang aneh ya? Aneh kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Tadi nggak gini kondisi rumahnya. Terus orang-orangnya pada kemana ini? Parungkat halusinasi kali, Pak. Kita juga udah kesini sebelumnya. Tapi ya emang gini keadaannya. Tapi coba. Ayo kita cek ke tempat lain. Ke tempat pertama kali gua disekap, coba. Ya udah. Ayo. Ini persis di sini pertama kali gua disekap sama mereka. Tapi nggak gini kondisinya. Orang baru kemarin kok. Pak,
Udah Pak, istighfar. Tapi ya, sumpah demi Allah gua, di sini ada banyak warga suku primitif. Mereka juga pada baik sama gua. Pak, nyebut Pak, Parungkan tuh dari kemarin-kemarin sendirian di sini. Mereka tuh hantu, yakin saya. Lu nggak percaya sama gua, Pan? Bukan nggak percaya Pak, tapi mana buktinya? Gua yakin sih Parungka diganggu sama penghuni sini. Iyalah. Iyalah pasti, udah jelas-jelas kosong begini. Ih, mana serem begini tempatnya. Ya, walaupun bener pernah ada suku primitif di sini, kemungkinan udah pada mati semua. Iya. Tapi Bapak tahu kan Pak tempatnya? Tahu. Saya masih ingat tempatnya. Saya juga yakin mereka kejebak di rumah hantu itu. Tapi anak saya nggak bakal kenapa-napa kan Pak? Mudah-mudahan enggak. Asalkan mereka nggak bikin ulah di pulau ini. Gimana Pak? Parungkat? Gua bingung ini harus ngomong apa. Sumpah demi Allah, mereka ada di sini sebelum gua ketemu sama kalian. Udah Pak, istighfar Pak. Iya, astagfirullahaladzim. Ini Pak tempatnya. Iya, ini. Loh, itu siapa? Mereka bukan. Iya bener Pak. Dona, Robana. Nah, Robi. Loh, itu kan Pak Bador. Bapak. Kona. Pak. Akhirnya, dengan bantuan mereka, kami bisa pulang dengan selamat. Kami dijemput dengan menggunakan perahu. Dan ternyata benar, Parungkan terjebak di dalam dimensi lain. Dia diganggu oleh hantu dari suku Gege. Beberapa tahun yang lalu, mereka dibantai habis-habisan oleh sekelompok mafia yang tidak tahu asalnya dari mana. Mereka ditembak dan diseret, lalu dikubur di dalam lumpur yang kedalamannya mencapai 50 meter. Tidak ada satupun yang tersisa kecuali rumah mereka yang sebelumnya penuh dengan kedamaian. Tapi alasannya apa Pak? Mereka sampai dibantai habis-habisan. Ada seorang wanita muda bernama Nomu yang berlindung di pulau itu. Dia membuat masalah besar dengan sekelompok mafia itu. Tapi suku Gege melindunginya. Mereka tidak sadar akan bahaya yang akan terjadi terhadap mereka. Sampai pada akhirnya, para mafia itu meminta kepada suku Gege untuk menyerahkan Nomu kepadanya. Tetapi suku Gege menentang. Dia tidak mau menyerahkan Nomu kepada mafia karena salah satu dari mereka sudah jatuh cinta kepada Nomu yang bernama Toru. Tanpa adanya negosiasi lagi, para mafia itu pun memilih untuk membantai mereka dan menghilangkan jejak mereka. Kemudian pulau itu dibeli oleh mereka agar tidak ada yang mengunjunginya. Gitu. Tapi kok kakek bisa tahu semuanya? Padahal kasus mereka kan udah ditutupin. Saya salah satu warga suku Gege yang berhasil lolos saat pembantaian. Yat. Bagang ugun agak tunggu ya, ugun agak si giagang buku kagarnya gemagan gigi kayak agak pagar kayak gitu. Dagari gitu gulugu agak lugu begitu gulugu agak kegerjaga ogor-ogang maga kegayaga ogor-agang nah. Apaan sih Pak? Nggak ngerti ya? Udah sih biasa aja, nggak usah pakai bahasa begituan. Harus bisa tuh lu juga. Penting Apaan? Nggak ada faedahnya bahasa kayak begituan. Kata siapa? Kalau lu udah bisa bahasa Gege, lu bisa ngegibahin orang di depan orangnya langsung, tahu nggak? Waduh, iya juga ya. Ya iya atuh. Udah sono mandi, ayo gua ajarin dari nol. Iya deh.